Pernah gak sih kamu tuh ngarep sama seseorang gitu, tapi ternyata gitu, tapi ternyata jadiannya sama orang lain ya. Beberapa pasti pernah mengalami hal-hal nggak terduga ya kayak gini ya. Dan jangan-jangan kamu nih yang lagi dengerin ya kan. Nah, di Readingan Oracle Card Indonesia per zodiak kali ini ya, kita bakalan baca siapa sih yang ditakdirkan ya untuk sama kamu gitu kan, untuk lewat dalam kehidupan kamu mungkin ya. Yuk kita baca ya teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Alright, dan general reading, timeless reading, so anytime kalian mau dengerin boleh, dan siapa aja boleh diajak di sini ya, umum teman-teman ya, buat siapa aja. Yang penting ya mau belajar, terutama belajar mendengarkan dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka pula ya. Yuk kita belajar, let's go ya teman-teman. Seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu pick a card, tidak perlu memilih ceritanya yang mana, seperti apa kartunya ya, nggak perlu. Cukup dengerin aja di depan sampai belakang, siapa tahu ternyata ya kan yang ditakdirkan lewat dalam kehidupan kamu bukan hanya satu orang aja ya kan teman-teman ya, ada potensi seperti itu. Oke. Buat teman-teman Taurus ya, kita baca yuk. Buat teman-teman Taurus, kita akan baca di cerita yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di cerita yang pertama untuk teman-teman Taurus, cerita hidup tentang orang ini seperti apa. Ini orang yang luar biasa banget ya. Luar biasa apa sih ya? Luar biasa, hidupnya gak gampang, naik turun, pengalamannya banyak banget. Ya, ada transformation ya di sana. Hidupnya nggak gampang, perubahannya drastis banget ya. Hidupnya diwarnai dengan perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Orang yang benar-benar mengalami transformasi dalam hidupnya luar biasa ya. Dia benar-benar bayar karma itu luar biasa banget teman-teman ya. Dan rahasia-rahasia yang dia tutupi ya juga terbongkar satu persatu gitu teman-teman. Wah ya, luar biasa nih ya. Pengalaman hidupnya luar biasa banget. Pengalaman hidupnya sangat luar biasa. That's why mungkin ada banyak banget ya teman-teman ya, pengalaman hidupnya ini dari ini apa tadi, transformasi, perubahan ya, perubahan yang dia alami dalam hidup. Lalu juga ada attachment ya, attachment di sini. Nah, kalau dilihat di sini ya, hal-hal yang pernah dialami dalam hidup ya, banyak godaan-godaan ya, banyak godaan-godaan untuk dia melakukan atau agak melenceng ke jalan hidup yang nggak bener gitu. Tapi ya bagusnya setelah tersesat jalan itu dia bisa dan mampu untuk kembali ya. Ada cerita-cerita spiritual juga di sini teman-teman ya, dimana dia pernah berada dalam satu kondisi yang terikat banget, nggak bisa lepas banget dari satu kondisi yang dia nggak pingin milih itu gitu ya. Jadi kondisi yang dia nggak suka, terperangkap dalam situasi yang benar-benar nggak nyaman ya dalam hidupnya. Cuman ya itu, dia pernah tersesat dalam hidup tapi dia bisa kembali gitu. Dia tahu lah batasan dirinya dia, walaupun pernah tersesat ya teman-teman ya. Karena ini ada cerita-cerita dia pernah mengalami jalan yang kurang baik ya, dan akhirnya menemukan jalan spiritual seperti itu. Dalam benar-benar ketersesatannya, kegelapannya itu, dia menemukan jalan spiritual dan melakukan perjalanan transformasi dalam dirinya. Dia membenahi hal yang berantakan selama ini ya, hal-hal yang mungkin selama ini dipilihnya nggak baik gitu kan ya, tapi ya pada akhirnya dia mampu untuk berani kembali ke jalan yang benar ya. Seperti itu. Ya, pernah kehilangan keyakinan, dia pernah berada di masa dimana dia kehilangan keyakinan, merasa terombang-ambing ya, pernah seperti itu ya. Cuman ya dia berhasil untuk kembali lagi ke jalan yang benar ya, seperti itu. Dan apakah kalian sudah mengenal ya? Coba kita lihat, apakah kalian sudah kenal ya? Coba kita lihat, ada Sun di sini ya. Kenalnya berapa lama sih? Kalau kita lihat di sini, San ya, ini sebenarnya kenalnya masih sebentar ya. Kalaupun kenal itu masih sebentar gitu. Kalaupun belum datang ya, dia bakalan datang dalam waktu yang dekat ya, seperti ini. Lalu ciri-ciri orangnya ya, ciri-ciri orangnya. Coba kita lihat nih orangnya. Ini long distance relationship juga mungkin ya teman-teman ya, jauh nggak satu kota sama kamu ya, bahkan mungkin nggak satu negara, ini juga bisa teman-teman ya kayak gini. Kalau dilihat
ini orangnya seumuran ya, stabil, seimbang, dia suka banget belajar ya, smart, cukup smart ya, punya wawasan yang luas ya, bener-bener apa ya, cukup beruntung sih kalau misalkan kita bicara untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri ya, seperti itu. Orang yang suka traveling, nggak suka diem duduk aja terus terima nasib gitu ya, nggak. Suka banget traveling ya dia ya, kayak gini. Lalu setelah ciri-cirinya kita bakal lihat hubungan yang akan kalian lalui itu seperti apa sih, hubungan yang bakalan kalian lalui. Nah ini hubungan yang aduh ya, bisa jadi beberapa alternatif sih teman-teman ya, hubungan yang mesti belajar untuk lebih apa adanya, dalam artian banyak sekali yang ditutupin mungkin ya teman-teman ya, tetapi bisa jadi ini adalah hubungan yang sulit untuk diekspresikan ya, jadi besar kemungkinan ada yang namanya dari kalian salah satu atau dua-duanya mungkin ya udah punya pasangan ya, kayak gitu, jadi susah banget hubungannya untuk diekspresikan, bisa jadi seperti itu. Semoga enggak ya, semoga yang pertama aja gitu kan, semoga yang kudu belajar lebih apa adanya gitu ya. Oke ya teman-teman ya, ini di cerita yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang kedua ya, cerita yang kedua buat kamu. Kita coba lihat cerita tentang hidupnya ini seperti apa ya. Ini cerita mengenai tentang seseorang yang benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang dia sayang, selalu dapat support dari keluarga. Terus cerita tentang ya banyak sekali lah, dia tuh dikelilingi oleh orang-orang tuh yang sayang sama dia banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin dia, orang yang bisa ngedukung dia gitu kan, dan selalu ya disupport dengan keluarganya dia. Nah cerita seperti ini. Lalu ada cerita komitmen, dimana dia sering kali ya dapet tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang suka sama orang ini banyak gitu kan, yang seneng sama orang ini banyak, yang tertarik dengan orang ini untuk berhubungan baik itu banyak banget ya, karena ini tipikal orang yang ya sukses juga, jadi untuk bergaul dengan siapapun tuh dia oke banget ya, jadi banyak sekali yang naksir dia, banyak sekali yang kepingin deket sama dia ya, cerita seperti itu. Dan tawaran-tawaran untuk hidupnya dia juga banyak ya, jadi dia tinggal milih aja ya, cerita seperti itu. Dan ya ada juga cerita tentang kesuksesan yang dia raih dalam hidup, terutama dalam pekerjaannya dia ya, jadi banyak tawaran banget, jadi hidupnya sepertinya menyenangkan ya teman-teman ya, seperti itu ya, lancar-lancar aja sih ya. Ya seperti ini. Lalu sekarang kita bakalan lihat ya teman-teman ya, apakah kalian ya sudah lama mengenal, apakah kalian sudah lama saling mengenal ya. Coba kita lihat di sini ada Mercury. Kalau dilihat di sini ya belum terlalu lama ya teman-teman ya, belum terlalu lama Mercurius ya, ini belum dalam waktu yang lama. Bisa jadi kalian rekan kerjaan ya, ini berhubungan dengan pekerjaan juga bisa ya, seperti itu. Nah sekarang kita bakalan lihat ciri-cirinya dia ya, ciri-cirinya orang ini nih seperti apa sih, coba kita lihat ya. Ada ego, ini orangnya egois teman-teman ya, orangnya cukup egois banget ya, susah banget buat ngedengerin orang lain ya, karena dia mungkin merasa hidupnya dia gampang gitu ya, jadi seperti ini ya. Suka banget jadi pusat perhatian, dan memang benar ya, hidupnya dia penuh dengan diperhatiin orang-orang sekitarnya dia. Orang yang hangat ya, maskulin juga, walaupun dia mungkin perempuan atau laki-laki ya, tapi dia sosoknya maskulin ya, seperti itu. Sosok yang berani, orang yang berani banget yang namanya mengambil tanggung jawab dalam hidupnya dia ya, dan usianya bisa jadi sama atau lebih muda, lebih tua ya daripada kamu. Usianya bisa jadi sama atau lebih tua dari kamu ya, jadi bukan sepantaran ataupun bisa ini bisa jadi sepantaran atau lebih tua ya dari kamu. Lalu bisa galak orangnya ya kan, bisa tenang. Ini orang bisa menempatkan situasi ya dengan tepat ya, seperti itu. Tapi yang jelas dia susah banget buat ngedengerin orang lain ya. Lalu kita coba lihat ya teman-teman ya, untuk hubungan yang akan kalian lalui ini akan seperti apa. Hubungan yang bakalan kalian lalui ini akan seperti apa ya. Bisa jadi ini LDR juga bisa, karena tugas kerja yang masing-masingnya berbeda, ini juga bisa teman-teman ya. Lalu hubungan yang seperti apa ya, ini hubungan yang bisa jadi kalian berdua itu nggak ada menggantung hubungan. Jadi kalau misalkan ada problem itu susah banget buat nyelesain. Jadi bukan susahnya karena apa, mungkin karena kesibukan ya masing-masing ya, kamunya sendiri sibuk, dia sendiri sibuk gitu kan, jadi hubungannya seperti gantung ya. Bukan berarti nggak bersama ya, bersama sih, tapi gantung banget hubungannya gitu, jadi nggak jelas
jelas ya kayak gini. Dan kalau ada problem nih sepertinya banyak yang ketunda-tunda nih teman-teman ya. Tapi ini hubungannya oke ya, dua-duanya saling dua-duanya berhasil lah dalam kehidupannya masing-masing ya kayak gini. Oke ya teman-teman ya, ini di cerita yang kedua ya. Selanjutnya kita bakalan lihat di cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga, cerita tentang hidupnya dia ini seperti apa. Coba kita lihat ya. Cerita kehidupannya dia. Nih orang yang pernah mengalami down dalam hidupnya dia. Artinya pernah kehilangan keyakinan, pernah kehilangan arah dalam hidupnya ya. Pernah merasa tersesat dan pernah merasa sendirian, hopeless, nggak bingung mau ngapain gitu ya. Seperti itu, pernah kehilangan mimpi, harapannya dia, down banget, kehilangan arah hidup, tujuan hidup ya, seperti itu. Dan seringkali dia ini terjebak dalam ilusi yang dia ciptakan sendiri ya. Jadi downnya ini agak long down ya, agak butuh waktu lama buat balik lagi ya, karena ya dia seringkali ribet dengan pikirannya dia sendiri gitu. Dan ya seringkali dia dikorbankan dalam sebuah kondisi yang hubungannya itu benar-benar nggak jelas ya. Ada tantangan di hidupnya nggak gampang, penuh dengan emosi, penuh dengan fluktuatif lah ya. Ini karena apa sih sebenarnya? Karena dia sibuk dengan pikirannya dia sendiri. Sebenarnya sih seperti itu gitu. Kalau misalkan dia mau milih buat bangkit sih sebenarnya bisa juga, tapi dia memilih untuk enggak gitu. Dia kayak seneng banget ya namanya bersakit-sakit gitu ya. Seperti itu. Lalu kalian sebenarnya udah saling kenal belum sih ya? Kalaupun kenal ya udah lama apa belum gitu. Kenalnya sih masih belum terlalu lama ya teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini ada Venus di sini, belum terlalu lama kalau dilihat ya teman-teman ya. Masih kalaupun belum datang pun ya ini bakalan datang dalam waktu dekat ya. Tapi kalau misalkan udah kenal pun ya ini barusan kenal ya, belum terlalu lama gitu. Selanjutnya kita baca ya untuk ciri-ciri orang ini seperti apa. Ciri-cirinya orang ini logis ya. Sebenarnya cukup logis, cuman ya ini logis dengan pikirannya dia sendiri. Artinya gini, suka menganalisa, akhirnya ribet dengan pikirannya dia sendiri ya, seperti itu. Jadi kebalikannya nih teman-teman ya, reality yang dimaksud di sini adalah keribetan dia dengan pikirannya dia sendiri. Dia merasa dia orang yang logis. Pernah gak ketemu sama orang kayak gitu? Selalu bilang bahwa aku nih orangnya logis gitu ya. Tapi padahal ya tindakannya sama sekali tidak mencerminkan kelogisannya dia ya, seperti itu teman-teman ya. Orang yang sebenarnya ya dia itu kaku ya dan mau menang sendiri, seperti itu ya. Sosok yang kaku, sosok yang mau menang sendiri ya, seperti itu sih ya. Sosok yang sukanya itu ini ya, sama orang lain itu suka maksain sesuatu gitu loh teman-teman ya, memaksakan kehendak sama orang lain. Dia nggak mau beradaptasi ya, dianya maunya maksa semua orang itu harus ikut dia gitu. Wah, repot ya kan. Idealis ya, ini orang yang idealis banget gitu, suka ngawang-ngawang juga ya dalam hidupnya dia. Nah ini ciri-cirinya kayak gini nih teman-teman ya. Ya, hubungan yang akan kalian lalui ini bakalan seperti apa sih ya, hubungan yang bakalan kalian lalui lucunya nih teman-teman ya, hubungan yang kalian lalui ini ya penuh dengan cinta loh ya. Ya, tapi mungkin karena ilusi-ilusi yang menjebak di pikiran kalian masing-masing ya kayak gitu. Jadi hubungan kalian ini ya bakalan kayak gini ya gitu ya. Gini gitu. Hubungan kalian ya sebenarnya ini akan banyak pertimbangan dari pihak keluarga sih, artinya dari lingkungan sekitarnya kalian, bukan tentang kalian aja gitu ya, tapi bisa jadi ada pertentangan dari masing-masing pihak ya, bisa jadi seperti itu. Karena ya potensinya kayak gini sih, saling mencintai iya, tapi kemungkinan besar ya ada halangannya itu adalah di sekitarnya kalian, bisa jadi keluarga gitu kan, atau bisa jadi yang lainnya teman-teman ya. Karena ya kalau dilihat di sini cinta itu memang penting ya buat hubungan, tapi nggak serta-merta juga cinta melulu gitu ya. Kalau misalkan against ya hubungan yang gak gampang gitu kan, yang tidak direstui lah gitu ya dan sebagainya, ini kan benar-benar perlu yang namanya dipertimbangkan dengan matang-matang ya. Karena menikah itu bukan hanya mengenai kamu dan dia aja gitu kan, tapi ada pertimbangan
pertimbangan yang lain pula. Nah seperti itu, oke teman-teman. Ini adalah cerita buat kamu teman-teman Taurus ya, di cerita 1, 2, 3 ya tentang siapa sih yang ternyata ditakdirkan lewat ya dalam kehidupannya kamu ya, seperti itu. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Dan ya siapapun yang lewat dalam kehidupannya kita, semoga mereka adalah orang-orang yang baik yang bisa memberikan pemahaman yang baik pula buat kita. Alright, see you in the next video. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.